02046030. Saya berasal dari program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammad. Topik video saya kali ini tentang Syubhat Filsafat Part 5 sebagai salah satu tugas pendalaman materi mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu di semester ini oleh Ibu dosen Unisa Genar. Dalam video part 5 saya kali ini, saya ingin memberi penegasan jawaban serta closing statement mengenai materi yang sudah saya sampaikan di video part 1 hingga part 3 tentang kebahagiaan diri saya. Untuk pertama-tama, saya ingin meminta maaf atas kurangnya materi yang saya sampaikan, namun saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk terus belajar untuk menambah materi serta wawasan saya. Di video part 1 hingga part 3 tentang kebahagiaan saya, barangkali masih ada beberapa hal yang kurang tepat, sehingga di kesempatan saya kali ini, di video part 5 kali ini, saya ingin memberikan jawaban yang konkret untuk pertanyaan yang saya jadikan topik dalam curhat filsafat ini. Satu pertanyaan yang paling fundamental dalam hidup saya yaitu, apakah saya bahagia dengan kehidupan yang saya jalani sekarang? Dalam mencapai kebahagiaan, setiap manusia di dunia ini mempunyai cara mereka masing-masing. Kebahagiaan memiliki banyak pandangan. Bahagia belum dapat dijadikan suatu definisi yang pasti, karena kebahagiaan tidak memiliki konsep yang pasti, sehingga setiap orang memiliki cara mereka masing-masing untuk mendapatkan kebahagiaan. Semua manusia juga pasti bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan dinilai sebagai suatu hal yang berada di tingkat tertinggi dan belum tentu semua orang dapat merasakan kebahagiaan. Untuk merasakan kebahagiaan, maka diri sendirilah yang dapat memaknai arti kebahagiaan itu. Seperti pada kutipan Socrates, seorang filsuf berpengaruh di dunia. The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Kutipan ini memiliki arti bahwa rahasia kebahagiaan tidak ditemukan dalam mencari hal yang lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk menikmati kebahagiaan itu menjadi lebih sedikit. Jadi rasa bersyukur dan puas menjadi dasar untuk menciptakan kebahagiaan, dasar yang kuat untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Saat kita merasa bersyukur dan puas, kita dapat menikmati apa yang telah kita miliki sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran pragmatisme. Terdapat banyak definisi tentang hidup bahagia, mulai dari aspek filsafat, teologi, psikologi, spiritual, bahkan sains. Hidup bahagia dapat dinilai dari penglihatan diri sendiri, yang memiliki arti bahwa bahagia itu ditentukan oleh masing-masing individu. Hidup bahagia juga dapat bermakna untuk orang lain ketika mereka merasa terbantu dengan cara hidup yang kita jalani. Kemudian ada juga bahagia yang terlepas dari diri sendiri dan orang lain, yaitu kebahagiaan yang bebas, hidup yang alamiah, dan mampu mengatasi semua keadaan dengan tepat. Jadi saya di sini berkesimpulan bahwa setiap manusia itu mempunyai definisi atas bahagianya sendiri, bergantung pada cara pandang masing-masing orang dan bagaimana memaknai kebahagiaan itu sendiri. Begitupun dengan saya yang memaknai bahagia saya sendiri. Dari belajar filsafat ilmu membantu saya menjadi berpikir logis dan dapat lebih menerima apa yang terjadi pada diri saya. Saya juga tidak bisa memberikan tolak ukur untuk kebahagiaan seseorang, karena kebahagiaan saya tentu berbeda dengan kebahagiaan orang lain. Saya hanya perlu memahami apa yang membuat saya bahagia. Kebahagiaan sendiri sudah menjadi tujuan dari semua manusia, sehingga saya memutuskan untuk memaknai bahagia dengan cara yang saya sudah tentukan sendiri. Bahkan saya
mengikuti anjuran hasil penelitian psikologis untuk meraih kebahagiaan, dan kebahagiaan saya juga didukung dengan aspek teologi atau aspek keagamaan yang saya percaya untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kehidupan setelah kita meninggal nanti. Kemudian yang terpenting adalah rasa bersyukur dan kepuasan adalah dasar yang kuat untuk menciptakan kebahagiaan. Saat saya merasa bersyukur dan puas, saya dapat lebih menikmati apa yang telah saya miliki sekarang. Sewaktu saya mengejar tujuan saya di masa depan, saya melakukannya dengan dasar kebahagiaan. Dengan demikian, kebahagiaan itu tidak selalu tentang memiliki banyak hal dalam hidup, tapi ini adalah hasil dari pola pikir yang memiliki kemampuan untuk dapat menikmati hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup. Sebagai penutup, mungkin ini adalah materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari part 1 hingga part 3 dan part 5 sebagai penutup terakhir. Dan saya berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu dosen Unesa Gena selaku dosen mata kuliah filsafat ilmu yang sudah memberikan saya tugas tentang curhat filsafat ini, yang membuat saya menjadi lebih tertarik belajar filsafat dan memahami diri saya sendiri. Jadi saya berharap semoga teman-teman selalu mendapat kebahagiaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.